Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas 2 teknik mencari dan menulis berita pada soal nomor 2. Dalam mengikuti lapisan pertama, pada reportase di sini saya mengambil sebuah artikel siaran pers dari web Info Publik yang membahas tentang masyarakat berperan jaga demokrasi di ruang digital sesuai dengan tema kesadaran demokrasi yang terdapat pada soal. Di sini saya akan membacakan isi dari siaran pers tersebut. Masyarakat harus memegang prinsip etika dalam bermedia sosial. Hal tersebut sebagai upaya menciptakan dan menjaga ruang publik tetap sehat dengan berlandaskan nilai budaya bangsa Indonesia. Demikian ditegaskan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo, Usman Kansong, menyikapi ramainya percakapan dan sebaran informasi di media sosial seiring suhu politik yang mulai menghangat jelang pemilihan umum serentak 2024. Menurut survei yang dilakukan sebuah lembaga internasional menyatakan jika warga net Indonesia termasuk yang paling tidak santun di dunia, sehingga pendidikan atau edukasi tentang etika bermedia sosial itu menjadi penting katanya. Masyarakat pun dikatakannya punya peran penting menjaga demokrasi tetap tegak meski arena politik nasional jelang pemilu membuka celah merebaknya politik identitas bernuansa push-truth. Pola-pola penyampaian informasi seperti ini, ujar Usman, ingin membentuk opini namun tidak berlandaskan informasi yang benar, rasional, atau fakta yang sesungguhnya, tetapi melalui disinformasi dengan pesan yang membentuk emosi personal atau yang disering sebut politik identitas. Melalui literasi digital, Kemkominfo tidak henti menyampaikan kepada masyarakat bagaimana bermedia sosial justru mempererat persatuan dan kesatuan, kata Usman. Namun, yang juga tidak kalah penting, lanjut Usman, adalah digital safety. Masyarakat harus selalu sadar bahwa ada regulasi yang mengatur ruang digital. Bila terjadi pelanggaran terhadapnya, maka akan dikenakan sanksi hukum. Kita menghimbau kepada masyarakat agar jangan menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan juga meresahkan. Implikasi akhirnya adalah penegakan hukum. Dalam konteks demokrasi, kita melakukan ini, dan penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian dari demokrasi. Pada kesempatan tersebut, Usman Kansong kembali mengingatkan bahwa berita bohong atau hoaks akan berpengaruh pada demokrasi nasional, termasuk ruang digital. Selanjutnya, untuk mengikuti pada lapisan kedua agar berita tersebut benar-benar valid dan tidak memandang pada satu sisi saja, di sini saya mewawancarai beberapa teman lingkungan tempat tinggal saya, menanyakan apakah mereka merasakan adanya informasi hoaks yang mereka jumpai di media mengenai pemilu ini, dan rata-rata jawaban yang mereka berikan adanya iya, benar. Memang sangat banyak di media sosial tentang penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak benar jelang pemilu. Ini menurut dia itu mungkin oknum yang memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan paslon lain agar tidak mendapatkan suara saat waktu pencoblosan dengan menyebarkan berita hoaks agar masyarakat merasa benci dan tidak memilih dia. Oke, selanjutnya itu dari pendapatan wawancara yang saya lakukan, dan seterusnya dalam lapisan ketiga. Di sini kita mencoba untuk menganalisis dan melakukan penafsiran dari artikel tadi yang saya bacakan. Di sini saya mencoba memberikan arti penting dan cara bagaimana agar masyarakat tidak serta-merta menerima suatu informasi atau berita dengan begitu saja, dan perlu adanya upaya untuk mencari sumber yang terpercaya atau valid. Maka dari itu di sini masyarakat dapat mengidentifikasi melalui dua rumus sederhana. Pertama, informasinya terlalu bagus atau benar, atau too good to be true. Kemudian terlalu buruk atau benar, atau too bad to be true. Kedua, cek terlebih dahulu apakah informasi itu dimuat oleh media arus utama atau bukan. Atau jika dimuat, harus ada mekanisme check and balance. Dan juga pemerintah pun ditegaskan tidak akan ragu menindak para pelaku penyebaran hoaks di ruang digital, khususnya di media sosial, melalui pemberian sanksi hukum. Jadi di sini bisa dilihat adanya kebijakan tersebut agar masyarakat tidak dengan seenaknya untuk melakukan yang dapat merugikan orang lain. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena pemerintah telah membentuk gugus tugas
task force yang melibatkan Kementerian Kominfo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan komponen masyarakat lainnya untuk menjaga ruang digital untuk kedepannya. Demikian video saya buat, terima kasih.